Bulan Juni dan Juli ini pemerintah akan menggelontorkan bantuan subsidi upah atau BSU yang menyasar 20,4 juta pekerja. Program ini diharapkan mendongkrak daya beli tenaga kerja. Bagaimana mekanisme BSU ini? Lalu apakah tujuannya sudah tepat? BSU itu sebuah langkah program strategis pemerintah, itu di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Kita tentu sedang koordinasi. Kalau kami yang keluar Permenaker bisa cepat, tapi kan kemudian harus ada harmonisasi dan seterusnya. Jadi memang tunggu saja, ya. Harapannya memang akan bisa dikeluarkan sesegera mungkin. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso Selasa 27 Mei 2025 menyebut penerima BSU dibagi dua kategori. Kategori pertama yaitu 17 juta pekerja dengan gaji sampai 3,5 juta rupiah atau sebesar upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten kota atau UMK. Kategori kedua ialah 3,4 juta guru honorer. Adapun nilai BSU sebesar Rp150.000 per bulan, berlaku selama 2 bulan yaitu Juni hingga Juli 2025. Penyaluran BSU akan dilakukan 1 kali untuk 2 bulan yaitu pada Juni 2025. Pelaksana program meliputi Kementerian Keuangan, Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kemendikdasmen, serta Kemenak. Terkait penyaluran BSU ini, Asosiasi Pekerja pun buka suara. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Mira Sumirat menyebut BSU ini sebaiknya diperpanjang hingga Desember 2025. Ia juga berharap selain pemberian BSU, harga sembako diturunkan dan lapangan pekerjaan diperluas. Untuk bantuan subsidi upah, kami melihat ada penurunan di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu. Kalau di tahun 2025 kan nominal yang diterima oleh si pekerja itu sekitar 300.000, lalu kemudian ketentuan bagi penerima BSU adalah di upah 3,5 juta. Kalau di 2022 bantuan nominalnya 600.000 dengan batasan upahnya adalah UMP. Lalu kemudian ada periodisasi yang diterima hanya 2 bulan. Nah, harapan kami untuk BSU kali ini hampir samalah nominalnya, disamakan saja dengan yang di tahun 2022 dengan juga batasan nilai di upahnya itu UMP dan periodisasi penerimaan itu diperpanjang menjadi sampai Desember 2025. Namun ada hal yang sangat penting yaitu ketika harga pangan dan juga 9 bahan dasar pokok atau sembako dan harga dasar yang lainnya gitu, kalau itu masih naik, masih tinggi, tidak diturunkan, maka subsidi upah yang dimaksud untuk menaikkan daya beli menjadi tidak efektif gitu ya. Saya berharap diturunkan dulu harga pangannya, harga sembakonya, baru kemudian subsidi upah diberikan. Nah, itu akan menjadi lebih efektif kalau menurut saya. Dan ada yang paling lebih utama lagi yaitu penciptaan lapangan pekerjaan. Adapun Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi merasa kurang tepat jika BSU diposisikan untuk membantu mendongkrak daya beli pekerja di tengah isu PHK. Menurut dia, pekerja yang amat membutuhkan bantuan sosial bisa jadi malah tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun Jumat 30 Mei menyebut, tahun 2025 merupakan kali keempat BPJS Ketenagakerjaan mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi mitra penyedia data dalam penyelenggaraan program BSU. BSU mulai disalurkan pada 2020. Kala itu BPJS Ketenagakerjaan memberikan data 12,4 juta peserta sebagai calon penerima. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan kembali menyetor 8,9 juta data pekerja pada 2021 dan 12,8 juta pekerja pada 2022. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, bantuan subsidi upah 2025 ini tentu dinantikan. Kalau sahabat Kompas juga ikut menantikan BSU ini kah? Dan apakah menurut sahabat Kompas penyaluran BSU sudah tepat sasaran?